Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Senin 26 Mei 2025. Sari berita penting. Nenek Balu warga Rantau Pandan diduga hanyut saat mandi di Sungai Batang Bungo. Berita kedua. Akses jalan lintas Sumatera kilometer 58 Bungo sudah normal. Jembatan Bailey dibongkar. Berita ketiga, penertiban pedagang di Jalan Permindo Padang berakhir ricuh. Berita selengkapnya. Pamit pergi ke sungai mau mandi, cuci piring dan ambil wudhu hendak sholat asar sekitar pukul 16:00 waktu Indonesia Barat. Seorang nenek bernama Umi Kalsum berumur 70 tahun, warga Kampung Ilir, Dusun Tuwo, Rantau Pandan diduga terpleset di sebuah rakit bambu dan hanyut di Sungai Batang Bungo, Selasa 20 Mei 2025. Berdasarkan keterangan dari warga di lapangan, bahwasannya nenek yang kerap disapa Nenek Balu itu pamit pergi ke sungai untuk mandi dan ambil wudhu hendak sholat asyar. Tak berserang lama, salah seorang cucunya menyusul ke sungai, namun neneknya tidak ditemukan lagi. Hanya ditemukan barang bawaannya di atas rakit bambu berupa sabun dan sandal. Dari keterangan cucu korban tadi, kuat dugaan Nenek Balu terpleset dan hanyut di sungai. Ujar warga di lokasi yang diiakan oleh kerumunan warga yang berada di pinggiran Sungai Batang Bungo di Rantau Pandan. Dari pantauan awak media di lapangan hingga pukul 22:20 waktu Indonesia Barat, warga masih berjibaku melakukan pencarian dan penyisiran di pinggiran Sungai Batang Bungo. Kondisi air keruh berwarna kuning cukup menghambat warga untuk melakukan pencarian. Sumber berita Suara Buto Sarko. Berlangsung 24 jam pencarian Nenek Balu warga Rantau Pandan yang diduga terpleset dan tenggelam di sungai belum membuahkan hasil. Terpantau tim SAR dan masyarakat setempat terus berjibaku melakukan upaya pencarian. Penyisiran sungai menyelam menggunakan alat tradisional, jaring dan jala dan pukat, bahkan sudah melibatkan orang-orang pintar atau dukun. Salah satu orang pintar yang jasanya berhasil diwawancarai, dalam terawangannya korban masih disenangi makhluk air tersebut atau mistis. Kita lagi mencoba merayu dan memujuk agar nenek segera dikembalikan, ujar salah seorang dukun yang manolah namanya tersebut. Rabu 21 Mei 2025. Terpisah, Idris, anggota BPD Dusun Rantau Pandan mengatakan semua pihak dilibatkan untuk melakukan pencarian. Tim SAR Kabupaten dan masyarakat masih berjibaku. Kami terus berupaya, doa kita semoga cepat ditemukan, ujar Idris. Sumpah Lubuk Larangan dihanyut selama pencarian Nenek Balu. Lokasi diduga tenggelamnya Nenek Balu di area Lubuk Larangan. Warga sepakat menghanyutkan Sumpah Lubuk Larangan yang dilantik oleh doa imam masjid. Pasalnya, pencarian terpaksa menggunakan jaring jala dan pukat agar tidak mendatangkan malapetaka kepada warga. Sumpah Lubuk Larangan sepakat dihanyutkan. Ikan yang terjaring kondisi sehat dilepas dan yang mati diambil. Kondisi ini akan berlangsung selama pencarian, ujar tokoh masyarakat. Berikut kronologinya hilang. Nenek Balu pamit ke sungai mandi, cuci piring dan ambil wudhu hendak sholat asar Selasa 20 Mei 2025 sekitar pukul 16:00 waktu Indonesia Barat. Seorang nenek bernama Umi Kalsum berumur 70 tahun, warga Kampung Ilir, Dusun Tuwo, Rantau Pandan diduga terpleset di sebuah rakit lalu hanyut. Dari keterangan warga di lapangan, nenek yang kerap disapa Nenek Balu pamit ke sungai mandi, ambil wudhu hendak sholat asyar. Tak berselang lama, salah satu dari cucu menyusul, namun tidak ditemukan lagi. Hanya ditemukan barang bawaan di atas rakit berupa sabun dan sandal. Dari pantauan di lapangan hingga pukul 21:15 Indonesia Barat, Selasa malam, warga masih berjibaku melakukan pencarian dan penyisiran di pinggiran sungai. Tidak sedikit warga menyesali kondisi air keruh yang berwarna kuning menghambat pencarian. Sumber berita
Berita kedua, jembatan Bailey yang sudah 3 bulan terpasang di Jalan Lintas Sumatera, Jalisum, kilometer 58, Dusun Sirih Sekapur, dibongkar hari ini Minggu 25 Mei 2025. Jembatan Bailey di Bungo ini dipasang pasca putusnya akses jalan lintas Sumatera di kilometer 58 Dusun Sirih Sekapur awal Maret 2025 lalu. Pembongkaran ini dilakukan karena pengerjaan permanen berupa box culvert sudah mencapai tahap akhir. Sejak April 2025 lalu, proses pengecoran box culvert telah berjalan dan kini pihak BPJN menyatakan bahwa salah satu sisi sudah siap ditimbun serta dapat dilalui oleh kendaraan. Hal ini disampaikan oleh Rahman, perwakilan BPJN di lokasi. Dan hari ini, kata dia, sudah dilakukan pembongkaran rangka jembatan Bailey karena pengerjaan box culvert tinggal menimbun yang sebelah lagi. Sekarang yang sebelah sudah siap ditimbun dan sudah bisa dilewati pengguna jalan, ujar Rahman, salah seorang perwakilan BPJN di lokasi. Ia juga menambahkan bahwa pembongkaran dilakukan secara bertahap dengan harapan cuaca tetap bersahabat agar proses berjalan lancar dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Pantauan media di lapangan menunjukkan bahwa arus lalu lintas di sekitar lokasi berjalan lancar dan terkendali. Kendaraan mulai melintas di atas jalur permanen yang telah disiapkan, sementara para petugas BPJN tampak sibuk melakukan pembongkaran komponen jembatan Bailey. Komponen jembatan Bailey yang sudah dibongkar selanjutnya akan dibawa dan disimpan di gudang milik Kementerian PUPR di Simpang Lubuk Landai untuk keperluan darurat atau pembangunan di lokasi yang lain jika diperlukan. Dengan normalnya kembali akses jalan utama ini, masyarakat dan pengguna jalan lintas Sumatera dapat kembali melakukan aktivitas seperti biasa tanpa harus mengalami hambatan signifikan. Sumber berita Jambi Independen. Berita ketiga, upaya penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Padang di satu kawasan Jalan Pormindo berujung bentrokan Sabtu 24 Mei 2025 sore. Penolakan keras dari para pedagang memicu kericuhan. Bahkan sejumlah petugas Satpol PP menjadi sasaran lemparan batu. Kepala Seksi Operasi Satpol PP Kota Padang, Eka Putra Irwandi, menyatakan bahwa penertiban ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan sebagai akses kendaraan dan pejalan kaki, serta menegakkan ketertiban umum di kawasan perdagangan. Penertiban dimulai dari Pasar Raya Barat hingga kawasan Permindo. Prosedurnya sudah sesuai aturan. Para pedagang sebelumnya telah diberi surat peringatan baik oleh Satpol PP maupun Dinas Perdagangan karena aktivitas berjualan mereka di bahu jalan dan trotoar melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang ketentraman dan ketertiban umum, jelas Eka. Namun lanjut Eka, ketika petugas mulai menertibkan lapak yang melanggar, banyak pedagang menolak dipindahkan dan melakukan perlawanan. Situasi semakin panas saat petugas berusaha mengamankan seorang pedagang yang diduga memprovokasi massa. Sebagian pedagang langsung menyerang dan melempari petugas dengan batu serta benda tumpul lainnya. Akibatnya beberapa anggota kami mengalami luka memar, kata dia. Ironisnya dalam insiden tersebut juga dilaporkan seorang warga sipil ikut terluka akibat terkena lemparan batu. Satpol PP Kota Padang menyayangkan terjadinya bentrokan ini. Berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam menciptakan ketertiban di ruang publik. Penertiban akan tetap dilakukan sebagai bagian dari penegakan aturan dan perlindungan hak pengguna jalan lainnya. Sumber berita Top 1. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.